Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Unsuria. Kali ini kita akan memberikan sedikit sharing bagaimana menggunakan aplikasi e-learning di dalam perkuliahan online. Nah, untuk menggunakan aplikasi online ini kita bisa masuk ke dalam situs pada.unsuria.ac.id. Nah, selain menggunakan aplikasi web seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Moodle yang bisa diinstal dari Play Store atau App Store. Nanti tinggal masukkan saja link spada.unsuria.ac.id pada saat pendaftaran sebelum mengisi username dan password ya. Nanti diminta untuk memasukkan alamat webnya. Alamat webnya itu adalah spada.unsuria.ac.id. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, manfaatnya nanti setiap kali ada notifikasi dari dosen itu langsung bisa dilihat langsung. Notifikasi itu kita berikan by email dan juga lewat aplikasi ini seperti itu. Nah, baik, kita langsung aja. Untuk login ke dalam aplikasi, silakan gunakan login yang sama seperti Siakat. Masukkan username-nya berupa nomor induk dan password Siakatnya. Di sini saya menggunakan demo saja. Nah, setelah sudah login, kita akan dibawa ke dalam dashboard utama. Di dalam dashboard ini, teman-teman bisa melihat daftar kelas yang diambil di semester berjalan. Jadi di sini saya cuma satu sebagai contoh aja. Nanti kalau di dalam dashboard teman-teman mungkin ada lebih daripada satu. Dan ini kita bisa tampilkan bentuknya sama seperti ini. Nah, tampilan daripada aplikasi ini di bagian kanan ini ada timeline-nya, di mana nanti setiap kali ada kegiatan yang diharuskan untuk diisi sekarang, maka otomatis akan muncul di sini. Nah, kemudian ada daftar usernya. Kalau mau upload private file juga bisa. Ini kapasitasnya hanya 100 MB kita berikan. Ya, semacam mini Google Drive lah seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah juga ada event-event yang kiranya bisa diselesaikan. Contohnya di sini teman-teman diwajibkan untuk mengisi presensi kehadiran, ada kuis yang belum dikerjakan. Nah, di sini akan muncul semuanya seperti itu. Di kalender juga sama. Di kalender ini berisi kegiatan yang harus diselesaikan. Jadi pastikan semua kegiatan ini sudah dikerjakan. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran online-nya. Kita masuk ke dalam kelas online. Nah, bentuk kelas online itu seperti ini. Ya. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya sampai ke pertemuan ke-16. Nah, yang harus dilakukan pertama kali oleh mahasiswa di dalam kelas online adalah mengisi presensi kehadiran. Nah, presensi ini ada di bagian atas. Tinggal nanti teman-teman klik. Nah, apabila muncul link seperti ini, maka teman-teman bisa mengisi presensi kehadiran karena waktunya itu masuk saat saya membuat video ini berada pada jam 10.45. Nah, apabila nanti sudah lewat dari jam 12, maka sudah tidak bisa mengisi absen lagi. Jadi teman-teman hanya bisa mengisi absen pada periode pada saat kuliah online-nya berlangsung saja. Di luar dari jam kuliah tidak bisa mengisi absen. Nah, untuk mengisi absen caranya tinggal klik aja submit attendance, selesai.
seperti ini. Nah, otomatis statusnya sudah hadir. Nah, di sini diminta mahasiswa pastikan selalu mengisi presensi kehadiran setiap kali pertemuan berlangsung, karena kehadiran ini nanti akan dihitung di dalam kolom kehadiran ya. Di dalam bobot penilaian kan ada kok bobot kehadiran. Nah, nilainya itu kita ambil dari presensi kehadiran yang sudah dilakukan di sini. Nah, kalau sudah mengisi absen, kita kembali ke kelasnya, kita klik link di atas. Nah, berikutnya adalah yang tersedia di sini, teman-teman bisa mendownload materi. Ada materi di sini. Nah, ini materinya bisa di-download, caranya tinggal klik saja materi. Nah, otomatis nanti setelah di-download bisa dibaca. Nah, diharapkan nanti materi ini bisa dibaca dulu sebelum sesi online-nya berlangsung. Berikutnya ada meeting online. Meeting online kita menggunakan Google Meet yang sudah include di dalam aplikasi ini. Untuk masuk ke dalam sesi ini, tinggal klik aja linknya seperti ini. Kemudian kita klik enter the room. Muncul seperti ini, nanti tinggal join now seperti itu ya. Kita join now. Nah, sama lah seperti itu, nanti otomatis kita diarahkan ke dalam kelas virtualnya. Nah, jadi diminta nanti teman-teman pastikan selalu ikut kelas online-nya. Apabila nanti hanya mengisi absen tapi tidak mengikuti kelas online-nya, meeting online-nya, otomatis nanti bisa saja dosennya akan override. Yang tadinya hadir dibuat tidak hadir karena teman-teman hanya mengisi absen saja tapi tidak mengikuti perkuliahan online-nya, seperti itu. Pastikan selalu mengerjakan semua tahapan. Nah, kalau kita sudah mengikuti, berikutnya adalah kalau misalkan dari dosen ada membuat tugas, nah teman-teman nanti bisa mengerjakan dengan cara klik tugas, kemudian kita download tugasnya apa, ini kita download, kemudian dikerjakan, dan kemudian nanti teman-teman bisa menjawab. Cara menjawabnya nanti bisa, contohnya ini saya hapus dulu ya. Nah, teman-teman nanti bisa klik seperti ini, nanti otomatis kosong seperti ini. Tinggal kita klik, terus kita browse, ambil file jawabannya. Misalkan kita anggap ini deh, ini sebagai jawabannya ya. Ini jawaban tugasnya, kita upload, save change seperti ini. Nah, nanti apa yang sudah diupload oleh siswa baru kemudian dinilai oleh dosennya. Untuk penilaian nanti bisa dilihat di bagian grade. Nah, berapa poin yang didapat nanti bisa dilihat di bagian grade ini. Nah, berikutnya ada misalkan ada pengumpulan tugas juga. Nah, pengumpulan tugas yang model seperti ini apabila tugasnya itu berupa file-file yang ukurannya besar. Kalau dia di dalam aplikasi ini, kita memberikan batasan yang bisa diupload itu hanya maksimum 20 mega. Kalau misalkan ada tugas-tugas yang sifatnya besar, yang filenya besar, otomatis kita menggunakan bantuan Google Assignment. Jadi sini nanti teman harus login menggunakan akun Gmail biasa yang sudah dimiliki, akun Gmail pribadi ya. Nah, kemudian nanti apabila diminta untuk memasukkan file, teman-teman bisa tambahkan file, sama saja seperti yang sudah apabila sudah pernah menggunakan Google Assignment. Kita ambil file jawabannya, kemudian kita masukkan, kita anggap ada file video enggak ya, sebentar
kita ambil file video, misalkan tugasnya berupa video nih, filenya besar, kita open. Nah ini besar, lebih daripada 20 mega, otomatis ini tidak bisa di upload di dalam e-learning, jadi dia harus menggunakan Google Assignment. Kemudian di upload. Nah, untuk tugas yang besar ini hampir dipastikan pasti dosen akan menggunakan Google Assignment. Nah, ini sudah kita upload filenya. Kemudian kita resubmit kembali karena tadi kita sudah pernah mengisi. Nah, kemudian nanti setelah dinilai, otomatis nanti teman-teman dapat nilainya, skornya di sini bisa kelihatan seperti itu. Nah, itu untuk pengumpulan tugas melalui Google Assignment. Berikutnya apabila ada kuis. Ada kuis nih ya. Kalau ada kuis, nanti teman-teman klik lagi kuis, kemudian attempt quiz now. Untuk mengikuti di sini bisa dilihat jadwalnya ya, jadwalnya kapan, terus berapa lama waktunya. Nah, waktu ini dihitung sejak kita klik tombol ini, bukan dari sininya, bukan batasnya ini, tapi dihitung dari pada saat kita klik ini, maka waktunya akan berjalan. Start attempt. Nah, kemudian teman-teman bisa jawab. Ini bisanya, ini contoh soal yang bentuknya isi. Bisa kita jawab 25. Terus kita, karena ini hanya contoh, kita bikin hanya satu soal. Kita klik finish attempt. Nah, ini sudah selesai. Kita klik submit all and finish. Submit all and finish. Nah, sudah selesai di sini. Nah, teman-teman belum dinilai karena ini bentuk soalnya adalah soal esai, maka nanti nilainya juga bisa dilihat di bagian grade. Nah, nanti dapat skornya di sini. Penting untuk nilai-nilai teman-teman bisa lihat di bagian grade. Berikutnya ada chatting. Nah, chatting ini apa digunakan kalau misalkan dosennya berada di lokasi yang kurang bagus sinyalnya. Biasanya dosen nanti akan menggunakan fitur chatting. Nanti untuk masuk kita tinggal klik here to chat now. Nah, di sini kita bisa ngobrol dengan dosen. Ini real time. Nah, nanti otomatis akan bentuk thread seperti ini, seperti biasa ya. Nah, ini biasa digunakan kalau kondisinya spesial, kalau kondisi jaringan lagi jelek. Nah, bisa antara dosen dan mahasiswa bisa menggunakan fitur chat untuk berkomunikasi. Nah, karena kalau menggunakan WhatsApp biasanya nanti historikalnya kita sulit untuk melakukan tracking. Nah, kemudian fitur yang lain adalah kalau misalkan ada dosen yang ingin memasukkan atau mengembed materi dari YouTube, nah, nanti bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, atau kita klik dulu, nanti bisa muncul seperti ini, nanti tinggal di play saja. Nah, di dalam e-learning sesimpel itu aja. Jadi yang bisa dilakukan sama teman-teman yang awal tadi adalah wajib mengisi presensi kehadiran, mendownload materi, pastikan ikuti sesi online-nya, kerjakan tugas. Ya, kerjakan tugasnya kita ada dua jenis, tugas Google Assignment dan assignment yang biasa. Kalau file jawabannya tuh kurang daripada 20 mega, biasanya dosen akan menggunakan seperti ini. Nah, teman-teman diminta nanti tolong perhatikan bentuk-bentuk icon. Nah, dibentuknya seperti ini. Jadi supaya nanti bisa terbiasa
Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat menggunakan aplikasi Sepada. Kita sama-sama belajar. Apabila nanti ada kekurangan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui dosennya, atau bisa juga melalui BAA, supaya nanti bisa disampaikan kepada kita. Demikian yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.